Halo, selamat datang di Era Supply Indonesia. Di video kali ini kita akan ngebahas lebih dalam tentang kneeboard. Jadi apa itu kneeboard, terus seberapa pentingkah kneeboard buat seorang pilot gitu ya. Terus sampai di level mana sih kneeboard itu dipakai gitu. Dan jenis-jenis kneeboard tuh apa tuh, biar teman-teman semua tahu dan jadi paham ya, maksudnya perlu nggak sih gue sebagai seorang pilot pakai kneeboard saat ini gitu, kayak gitu. Yang pertama, kneeboard itu apa sih? Kneeboard itu bentuknya kayak gini nih. Nah, itu bentuknya kayak gitu. Itu papan aja sebetulnya, terus ada strapnya dipakai di paha. Jadi itu salah satu aksesoris buat pilot untuk mengorganisir lah semua tugas-tugas dia atau pekerjaan-pekerjaan itu dia selama terbang gitu. Terus seberapa pentingkah sih kneeboard? Kita balik dulu deh, saya jelasin dulu. Pilot itu tugasnya apa aja selama terbang. Jadi selama terbang dia tuh pilot tuh nggak cuma hanya terbang, nggak hanya terbang. Jadi dia juga berkomunikasi dengan ATC, terus mengecek kondisi cuaca, mencatat segala hal. Banyak hal yang dilakukan pilot, bernavigasi, ngelihat map. Nah, semuanya itu harus dilakukan dengan efisien, dengan terorganisir gitu ya, supaya duty utamanya dia terbang, mengendalikan pesawat, nggak jadi keganggu gitu ya. Kan jadi misalkan dia terbang, dia harus ngambil map, dia harus ngerogoh kopernya dia mungkin di bawah, dirinya dia nggak fokus terbangnya. Nah, disitulah dibutuhkan kneeboard. Apalagi untuk pilot-pilot yang terbangnya single pilot gitu ya, dia butuh banget tuh kneeboard. Dimulai dari pada saat siswa-siswa pilot deh. Siswa-siswa pilot tuh kan biasanya dia terbang solo, terbang dengan instruktur. Walaupun dia terbang dengan instruktur, tapi kan dia dituntut untuk mengatur semuanya sendiri. Dia terbang, dia yang kontrol, dia yang kontak ke ATC, dia yang catat weather. Dia dilatih untuk bisa mengorganisir semuanya. Disitulah dibutuhkannya kneeboard. Jadi kneeboard tuh fungsinya secara general adalah mengorganisir hal-hal yang menjadi tugasnya pilot gitu, supaya nggak riweh lah di kokpit. Misalkan mungkin kalian nggak pakai kneeboard tapi pakai papan jalan yang buat ujian gitu kan, kayak ribet banget gitu kan. Apalagi di kokpit yang kecil seperti kokpit pesawat latih kayak Cessna, Piper dan sejenisnya gitu. Terus ada lagi pertanyaan, apakah airline atau pilot airline itu pakai kneeboard? Nah, ini balik lagi tergantung. Apakah dia menerbangkan pesawatnya sendiri, single pilot, atau dia multi crew. Kalau dia single pilot, umumnya dia akan pakai kneeboard. Baik lagi kayak yang tadi, karena dia perlu mengorganisir semua, yang mencatat semua dia sendiri, report ke ATC, dia mendengarkan instruksi dari ATC, dia catat instruksinya sendiri, gitu. Jadi supaya lebih mudah, dia pasti akan pakai kneeboard. Itu biasanya di pesawat-pesawat yang private jet gitu ya, yang punya requirement buat bisa single pilot, dan dia pasti pakai kneeboard. Kalau pesawat yang rada besar gitu, commercial airline, pesawat yang reguler komersial itu rata-rata multi crew. Jadi dibagi tuh tugasnya, ada yang terbang, ada juga yang sebagai supportive monitoring, pilot monitoring. Dia yang ngebantu, dia yang catat, dia yang kontak ke ATC. Jadi yang terbangnya pilotnya nggak perlu pakai kneeboard, dan yang ngebantunya juga nggak perlu pakai kneeboard, karena yang pertama ruangan kokpitnya lebih luas. Biasanya dia pakainya papan jalan yang lebih besar tuh, yang ukuran A4. Ketika ada instruksi dia akan ambil dari samping, dia catat kayak gitu. Jadi lebih mudah karena tugasnya kebagi dua kayak gitu. Itu banyak jenisnya. Jadi nggak cuma satu jenis kneeboard itu aja. Nah, kneeboard banyak jenisnya sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan fitur-fiturnya. Karena beda-beda tuh. Ada orang yang cuma butuhnya nulis doang, ada orang yang butuhnya juga buat tempat naruh pulpen, naruh tempat-tempat kecil gitu. Ada juga yang orang butuhnya buat naruh IFB, buat naruh chart. Banyak tipenya. Nah, yang pertama itu kneeboard yang paling simple deh. Itu dari ASA IFR atau VFR kneeboard. Cuma papan metal seperti gambar ini. Nah, ini ASA kneeboard. Papan metal, terus ada strapnya. Terus ya udah, itu aja. Cuman buat nyatet aja, nggak lebih. Nah, kalau untuk ASA IFR atau ASA VFR yang cuma papan aja dari metal, itu harganya 630.000 di Era Supply. Kemudian ada lagi jenis namanya 3/4 kneeboard. Jadi kneeboard yang kebagi 3 gitu, kayak gambar ini. Dia ada untuk bagian atasnya untuk otomatis sebagai papan tempat nulisnya, ada yang untuk kiri kanannya, kantongnya besar untuk naruh either bisa naruh checklist, bisa naruh chart, bisa naruh flightcom atau E6B. Itu fungsinya. Jadi kebagi 3. Itu ada dari merek, kalau lokal itu ada dari Indo-Avis. Indo-Avis tuh harganya sekitar 425.000 di Era Supply. Kalau dari ASA itu sekitar 1 jutaan, 1,1, dan dari Jeppesen juga 1,2 juta.
gitu. Nanti semuanya linknya akan ada di deskripsi di video ini ya. Terus tipe lainnya ada juga keyboard yang lebih advance. Dia ada pocket kecilnya, ada buat naruh pulpennya, ada buat kantong-kantong kecil, mungkin naruh GPS portable bisa, untuk naruh recehan mungkin kalian kalau terbang perlu pakai recehan. Nggak tahu, nggak jelas ya. Kenapa recehan sih? Nggak tahu kenapa dia takut recehan. Ulang lagi. Ada lagi keyboard yang lebih advance, yaitu keyboard yang nggak cuma papan doang, tapi terbuat dari bahan yang bisa bahan dari leather atau bahannya drill, yang dia punya kantong-kantong kecil di samping-sampingnya, atau punya ring-ring gitu buat naruh checklist yang lebih besar atau map yang lebih besar, jadi lebih advance. Ada merek dari Flyboys. Merek dari Flyboys itu harganya 1,3 juta di erasupply.id. Gambarnya produknya kayak gini nih. Dia ada berbagai macam warna. Ini yang paling favorit saya banget sini kalau keyboard yang saya pakai emang keyboardnya Flyboys ini karena compact dan besar. Nanti kita juga akan review deh keyboard Flyboys ini di video selanjutnya ya. Nah, sekarang mulai geser nih pilot-pilot dari yang pakainya cuman kertas, kita catat di kertas, terus akhirnya mulai geser ke yang lebih simple, all in one gitu. Mereka pakai iPad, mereka pakai tablet. Buat apa? Di dalamnya ada chartnya, ada checklistnya, terus di dalamnya juga ada note-nya buat mereka catat. Nah, jadi sekarang mostly pilot pakainya atau belinya keyboard yang untuk iPad, untuk iPad holder. Ada dari merek Asa, dari MyGoFlat, dari Flat Gear, dari Flight Outfitters juga ada, dan dia provide untuk yang dari iPad yang mini sampai iPad yang Pro yang lebih besar. Mostly iPad yang paling sering digunakan dan paling mudah buat digunakan di cockpit gitu ya, terutama untuk kita kecil, itu iPad mini sih recommendednya gitu ya. Jadi kalian nggak perlu yang besar, nggak ganggu flight control juga, karena kan ini di paha itu deket sama flight control untuk yang yoke ya terutama, kayak gitu. Nah, kesimpulannya seberapa pentingkah keyboard sih buat pilot? It depends, tergantung pilotnya terbangnya buat apa, terbangnya di pesawat apa. Kalau kalian terbang baru pertama kali terbang flight training di sekolah pilot, itu kalian perlu banget keyboard karena kalian terbangnya di pesawat yang kecil, terus kalian terbangnya most of the time terbang sendiri. Jadi penting banget kalian buat mengorganisir semuanya sendiri dengan keyboard itu. Terus kalau terbang misalkan kalian sebagai pilot helikopter, itu udah pasti. Apalagi pilot terbangnya sendiri, mungkin terbang lagi di pesawat lain, jenis lain, general aviation yang kecil juga, itu pasti butuh keyboard. Nah, kalau untuk pilot yang terbangnya multi crew dengan pesawat yang lebih besar, itu nggak perlu keyboard. Apalagi misalkan terbang dengan pesawat Airbus series, ada mejanya, jadi nggak perlu keyboard lagi. Untuk pesawat yang badan lebar tapi nggak ada mejanya, kalian bisa menggunakan papan yang lebih besar, lebih simple. Kan nggak enak lah ya, paha kalian diikat pakai strap berjam-jam long haul, mungkin 5 jam, 6 jam, itu berasa tuh. Ya, jadi tergantung, itu dia. Segitu aja video kali ini, penjelasan tentang keyboard, seberapa pentingkah, kenapa harus punya keyboard gitu ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian, apalagi teman-teman kalian yang baru masuk sekolah pilot. Ini video penting banget sih. Ya, safe flight.